ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang kami hormati seluruh jamaah Mushola An-Nur Perumahan Nanggerang Indah Residen, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat, ta'zim, juga mahabbah kami. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, dalam keadaan sehat afiah, dalam keadaan penuh barakah. Segala hajat baik kita ada dalam ijabahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini lagi-lagi kita terpilih untuk bisa hadir di majlis yang insya Allah penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Dikatakan oleh Sayyidina Ka'ab Al-Ahbar rahimahullahu ta'ala, "Lau anna thawaba majalisil ilmi bada' linnas." Andaikan pahala hadir di majlis-majlis ilmu itu ditampakkan kepada umat manusia, laqtatalu alaih. Makna asli laqtatalu alaih itu manusia bakal saling bunuh. Kalau bahasa kitanya nggak bahasa gitunya, tapi berebut. Manusia bakal berebut untuk bisa hadir, dapetin pahala yang ada di majelis ilmu. Andai kata tampak, andai kata kelihatan. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah, sehingga semua yang memiliki kekuasaan bakal ninggalin kekuasaannya, yang punya jabatan bakal ninggalin jabatannya, yang punya pangkat bakal ninggalin pangkatan. Enggak peduli, pokoknya aneh bisa hadir majelis ilmu. Wa kullu dhi suqah, yang punya pasar bakal ninggalin pasarnya, yang punya toko bakal ninggalin tokonya, yang punya warung bakal ninggalin warungnya, yang punya aktivitas apapun dia bakal tinggalin itu semua supaya hadir ke majelis ini. Makanya jangan sampai aktivitas lain jadi udur buat kita nggak hadir majelis ilmu, tapi jadikan sebaliknya. Hadir kita di majelis ilmu itu jadi udur buat kita nggak hadir atau nggak melakukan aktivitas-aktivitas lain. Ini hadisnya. Andai kata tampak, nggak ada satu orang pun yang nggak mau, yang nggak ikut rebutan untuk bisa hadir majelis ilmu, sehingga semua bakal ninggalin aktivitasnya. Kenapa? Saking istimewanya, saking luar biasanya apa yang bakal dia dapat hadir di majelis ilmu. Tapi lagi dan lagi ini ujian buat kita. Pahala nggak kelihatan. Jadi betul-betul manusia terpilih dan nggak bisa dipaksain. Hidayah bukan punya Padmi, hidayah bukan punya Ustaz Ajis, bukan punya saya, bukan punya kita semua. Tugas kita ngajak terus, ngajak nggak bosan-bosan. Yang bisa hadir ini pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, siapa orang keluar untuk menuntut ilmu,
fahuwa fisabilillah, maka sama saja dia ada di dalam peperangan membela agama Allah. Ini sama aja kayak jihad fisabilillah. Hatta yarji'a, sampai dia kembali. Jadi andai kata nih, ya terserah, mau syukur nggak udah. Andai kata kita meninggal dalam keadaan ini nih, dalam keadaan kita berangkat ke majelis ilmu, belum sampai ke rumah, entah di perjalanan peginya, entah di majelis ilmunya, entah perjalanan pulang, maka tuh orang syahid akhirat, dapat pangkat syahid akhirat. Bukan syahid dunia, bukan. Syahid itu ada syahid dunia, syahid akhirat. Ada syahid akhirat doang, ada syahid dunia doang. Siapa syahid dunia, syahid akhirat? Syahid dunia, syahid akhirat ini orang yang meninggal fisabilillah, di dalam peperangan ngebela agama Allah dan niatnya murni karena Allah. Dia syahid dunia, syahid akhirat. Maksud syahid di dunia, dia dihukumi orang yang mati syahid di dunia. Jenazahnya nggak usah dimandiin, nggak usah disolatin. Min ahlil khair, surga jaminannya. Di akhirat insya Allah dia dapat pahala syahid, dikumpulin bareng syuhada. Kenapa? Niatnya karena Allah Ta'ala. Ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu banyak. Di antaranya tadi, orang yang meninggal dalam keadaan untuk ilmu, syahid akhirat. Dia nggak dapat syahid dunia, artinya tetap dia diurus jenazahnya sebagaimana biasa. Tapi sejatinya dia syahid di hadapan Allah Ta'ala. Tadi dikumpulin bareng syuhada. Mudah-mudahan kita dapat yang ini. Bukan syahid di dunia, tapi syahid akhirat. Ada syahid dunia doang. Siapa syahid dunia doang? Orang yang meninggal di dalam peperangan membela agama Allah, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya entah karena gonima, harta rampasan perang, apa karena perempuan, apa karena pengen dikata pahlawan dan lain sebagainya ya. Emang hobi tawuran, kebetulan nih difasilitasi umpamanya. Ya. Maka dia syahid dunia doang deh. Syahid akhirat nggak dapat. Kan kita yang hidup ini menghukum yang nampaknya yang kelihatan kita nih dohirnya dia meninggal ngebela agama Allah. Udah, jenazahnya jangan dimandiin, jangan disolatin, sangka baik. Kagak taunya di akhirat, nggak dapat apa-apa. Nauzubillah min dzalik kan? Nauzubillah min dzalik. Jadi derajat paling pertama syahid dunia wal akhirah. Yang kedua syahid akhirat. Yang ketiga syahid dunia doang. Nauzubillah min dzalik, itu yang paling rugi itu. Jadi menurut manusia, oh ini syuhada nih, orang mati syahid yang ngebela agama Allah, nggak tahu. Di hadapan Allah Ta'ala nih nggak lebih dari seorang muraid, orang riya, nggak dapat apa-apa. Tuh, ketika dia minta nanti balasannya dari Allah Ta'ala, Allah dicampakkan, Allah diusir sana. Cari orang-orang yang kamu kepengen dibilang syuhada, pahlawan sama tuh orang. Apa enggak kecewa gitu? Nauzubillah min dzalik ya. Bahkan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma, man ja'ahul maut." Siapa orang meninggal dunia, datang kepadanya kematian, wa huwa yatlubul ilma, dalam keadaan dia nuntut ilmu, liyuhiya bihil Islam, tujuannya untuk menghidupkan agama Islam, bukan yang lainnya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Pak, niat nuntut ilmu yang dibenarkan itu yang pertama cari ridho Allah. Kita yang hadir majelis ilmu, anak-anak yang pesantren, ajarin
Yang pertama, niat cari ridho Allah. Yang kedua, darul akhirah. Apa darul akhirah? Cari surga, nggak apa-apa. Biar bahagia, selamat di akhirat. Yang kedua. Yang ketiga, untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Yang pertama dari diri sendiri tuh, aneh mau ngaji, mau ngilangin kebodohan. Biar aneh tahu apa yang sebelumnya aneh nggak tahu. Kemudian niatin menghilangkan kebodohan dari orang lain. Aneh kalau udah tahu, aneh mau ajarin ke keluarga aneh yang belum tahu, ke saudara-saudara aneh, ke teman-teman aneh yang nggak tahu. Tuh niatin. Kemudian diantaranya apa? Mensyukuri nikmat sehat dan nikmat akal. Allah kasih kita sehat. Gunakan ini kesehatan buat hal yang Allah ridhoi, diantaranya hadir majelis ilmu. Nikmat akal. Alhamdulillah kita dikasih akal sempurna. Nggak singit, nggak stres, nggak gila. Nah, cara mensyukurinya apa? Pakai nih akal kita buat ngaji, buat mikirin agama Allah, ilmunya Allah Ta'ala. Udah itu, nggak ada niat yang lain. Oh, satu lagi, untuk menghidupkan agama Islam. Kenapa? Sebab hidupnya agama Islam itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya, nggak boleh niat lain. Jadi kita yang hadir majelis ilmu, jangan keluar daripada niat-niat tadi. Nyanterin anak sama, jangan keluar dari niat-niat tadi. Jangan doktrin, nah, kamu nanti kalau mondok jadi ulama. Semua orang bakal hormat sama kamu. Kamu datang, orang pada diri. Iya. Berebut cium tangan, berebut foto, terberkati gede, beda. Belum amplop segala macam, doktrinannya begitu tuh. Iya, hati-hati, nauzubillah min dzalik ya. Nggak ada doktrinan begitu, nggak ada. Tadi niat yang dibenarkan tadi. Tuh. Nah, balik lagi pada hadis ini nih. Siapa orang datang kepadanya kematian dalam keadaan dia nuntut ilmu dengan niat menghidupin agama Islam. Ini kita bisa niat menghidupin agama Islam. Paling kagak di lingkungan kita, di perumahan kita nih. Biar syiar Islam tuh semarak. Iya. Di antaranya majelis-majelis yang semacam ini. Fabainahu wa bainal anbiya. Maka antara dia antara para nabi fil jannah di surga darajatun wahidah. Satu derajat. Artinya perbedaan mereka sama para anbiya itu cuma satu derajat, satu tingkat. Satu tingkat cuma bedanya sama para nabi. Tetap di bawah nabi, tapi cuma satu derajat. Kenapa? Sebab kita sedang ambil warisan Nabi. Nabi nggak ngewarisin dinar, Nabi nggak ngewarisin dirham, Nabi nggak warisin harta, Nabi warisin ilmu. Ini kita lagi ambil warisan Nabi. Makanya nanti derajatnya, insya Allah satu tingkat di bawah para nabi. Amin ya rabbal alamin. Bahkan orang yang senang ngaji nih, Ustaz Ajis. Santri yang senang ngaji, orang ada yang benar-benar senang ngaji, gila ngaji istilahnya, gila ngaji, nggak enak aja perasaan kalau nggak ngaji. Man mata wa huwa yatlubul ilma. Nah, mudah-mudahan kita dijadiin ahlul ilmi yang benar-benar sama ngaji itu senang, bukan karena terpaksa. Awal terpaksa boleh lah, karena nggak enak sama teman, nggak enak sama lingkungan, ya, nggak enak apa duit ngajak-ngajak mulu kali di grup tuh, bawel. Awal nggak enak nggak apa-apa. Tapi lama kelamaan betul-betul apa? Memang senang, memang cinta hadir majelis ilmu. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan untuk ilmu, yuqayyidullahu lahu, maka Allah bakal mendatangkan baginya man yu'allimu fi qabri, orang yang bakal ngajarin dia di kubur. Ila ayyab'atsallahu aliman, sampai nanti Allah bangkitin dia dalam keadaan alim. Awalnya bukan orang alim, meninggal lagi nuntut ilmu.
Ya mudah-mudahan walaupun kita meninggalnya nggak lagi ngaji, tapi dalam keadaan kita masih terus belajar. Nanti dikubur bakal Allah datangin guru yang ngajarin dia sampai dibangkitin di yaumil kiamat dia dalam keadaan alim udah jadi ulama. Tadinya bukan ulama ketika hidup. Itu bisa begitu tuh. Sebegitu. Di dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Ya. Cuman ada yang bilang nih kalau yang ngaji nggak doyan ya Allah, di alam kubur kita pengen nikmat-nikmat, ngaji lagi baik ya Allah, bete amat di alam kubur. Ini buat yang senang ngaji. Girang gitu. Oh ada yang ngajarin. Yang ngajarin bangsa apa kira-kira? Ya Allah, kalau nggak bangsa ulama, malaikat yang ngajarin. Jalan kubur sah-sah aja. Kalau di dunia sih, malaikat yang ngajarin bisa ngapun nabi besoknya kita. Tuh, insya Allah begitu tuh ya. Nah kemudian ini berkata Habib Abdullah Al-Haddad, sahib Ratib, man kana tabu'u al-baladah fa'alaihi bil ibadah. Ini sama persis yang disampaikan Habib Novel Al-Idrus Solo ya. Waktu itu beliau ceramah bareng sama Ustadz Yusuf Mansur. Siapa orang dia punya tabiat, mohon maaf, agak belet, atau belet ya, kurang pintar. Ada kurang pintar, rada lambat begitu mikirnya. Fa'alaihi bil ibadah. Ini orang yang tabiatnya kurang pintar gitu ya. Udah, banyakin ibadah. Banyakin ibadah. Belum lama, lagi malam aku gimana yang dengar ceramah Habib Novel. Yang itunya barusan saya baca. Oh, ada nih keterangan. Jadi orang kalau kurang-kurang pintar banget banyakin ibadah. Banyakin ibadah. Iya. Wa man kana lahu fahmun waqad. Tapi siapa orang punya pemahaman yang bagus, pemahaman yang tajam, pinter dah. Emang ngaji ada ketayakan begitu. Fal ilmu lahu munqad. Kalau bahasa kita mah yang dikejar ngaji. Ngaji yang dikejar. Mutolaah kitab. Makanya kata Habib Novel ini jelasin di keterangan, buat orang yang Allah titipin ilmu agama dan Allah kasih kemudahan belajar ilmu agama. Karena ada ketayakan gitu, ada gampang belajar ilmu agama. Anggap para asatid, para kiai. Itu cara bersyukurnya beda sama orang awam yang tadi itu punya tabiat agak kurang pintar. Kan nikmat itu ketika seorang hamba menggunakan apa yang Allah anugerahkan kepada dia, kepada sesuatu yang Allah ciptakan dia untuk itu. Mana untuk ibadah berarti kan? Orang kalau dikasih anugerah berupa harta, ia bersyukur dengan harta. Dikasih nikmat bisa ngelihat, bersyukurnya dengan mata. Dia lihat-lihat Al-Quran, lihat-lihat yang bagus-bagus yang Allah ridhoi. Begitu kira-kira ya. Nah, ketika orang dianugerahi berupa kecerdasan akal, tadi itu gampang belajar ilmu agama, maka cara mensyukuri nikmatnya perbanyak belajar. Jadi salah tuh kalau ada orang alim menghabiskan waktu buat ibadah doang, salah. Kata Habib Novel Al-Idrus, tahajud standar aja tahajud ya, tapi tetap jangan tinggalin malam-malam begitu, duha standar aja. Tapi banyakin mutolaah. Banyakin mutolaah, banyakin belajar, banyakin ngaji, banyakin ngajar. Itu syukurnya orang alim. Iya. Itu syukurnya orang alim. Salah kalau dia cuma tahajud doang mutolaah kagak. Kan sholat itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang dia aja sama Allah Ta'ala. Kemanfaatannya cuma sampai di dia. Iya. Tapi kalau dia mutolaah, dia terus gali ilmu, terus dia belajar, kemanfaatannya lebih luas. Karena buat orang banyak, gitu kira-kira. Iya. Kalau buat orang alim gitu, kudu banyak mutolaah, terus belajar, terus gali lagi Al-Quran, Al-Hadis, karena dia yang Allah titipin kemampuan untuk itu. Nah, dia salah.
Orang alim nggak belajar, nggak mutolaah. Terus saya dia sholat tahajud, oh, dengan jumlah yang banyak, mutolaah kagak, buka kitab lagi kagak, ngaji lagi kagak, duha aja, haji kagak, salah, salah. Iya. Atau libur ngaji, iya. Buat karena ibadah ini ngaji libur dulu. Karena mau sholat ini, mau sholat itu, mau wirid ini, wirid itu, ya salah. Beda. Ungkapan rasa syukurnya beda. Tergantung anugerah apa yang Allah berikan kepada kita. Begitu kira-kira. Ya. Terakhir, sebelum fikih, sedikit penghibur ya, buat yang ngajinya nggak serius. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muta'allimun kaslan. Muta'allim, orang yang belajar. Kaslan, yang malas. Seorang pelajar yang malas. Maksudnya apa? Ai ghairu mujtahid fi talabil ilmi. Ngajinya kurang sungguh-sungguh. Pelajar, penuntut ilmu yang ngajinya kurang sungguh-sungguh. Kayak kita modelnya kira-kira. Tuh, ke kita aja, ke kita, jangan ke orang. Oh, kayaknya si ini nih, si Anu nih. Ya si Anu, jangan, kita aja udah. Kayak kita begitu tuh. Baru bener. Insyaallah baru. Tapi kalau ngaji ke orang lagi, kita nggak bener-bener tuh. Tuh udah kita, oh kita banget. Muta'alim kasran, awas nunjuk orang. Iya, jangan nunjuk orang, nunjuk kita aja. Muta'alim kaslan, pelajar yang malas, yakni yang enggak sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, afdalu indallah, masih lebih utama di sisi Allah Ta'ala, min sab'i mi'ati abid mujtahid, daripada 700 ahli ibadah yang sungguh-sungguh tapi enggak mau ngaji. Bedain ya, ada alim, ada abid, ada orang berilmu, ada ahli ibadah. Orang alim ya dituntut buat ngamalin ilmunya, tapi ada abid yang mohon maaf ibadahnya tidak didasari ilmu. Andai kata ada orang nuntut ilmu, bahkan nggak sampai derajat alim, nggak sungguh-sungguh deh, tuh masih lebih utama daripada ahli ibadah yang nggak didasari ilmu ya. 700 ahli ibadah yang sungguh-sungguh dengan ibadahnya, ya, tanpa didasari ilmu. Masih bagusan orang ngaji, walaupun ngajinya nggak serius, sambil nutulin handphone. Jangan, tapi yang sungguh doang yang main handphone lagi nyatet. Enggak, maksudnya nutulin handphone sambil main game, bukan nyatet pelajaran. Iya, atau sambil bercanda, atau sambil tidur, itu masih lebih bagus daripada 700 ahli ibadah yang sungguh-sungguh dengan ibadahnya, tapi nggak mau ngaji. Ada berapa banyak ahli ibadah nggak mau ngaji? Dan katanya, tapi menurut saya sih dua-duanya berat. Katanya lebih berat hadir majelis ilmu ketimbang ibadah. Ya, katanya begitu tuh. Ya. Sebagaimana dalam kitab Sab'ah Kutubi Mufidah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja pelajaran kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya minta maaf ridho apabila ada penyampaian yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, ada kata-kata yang bikin jamaah tersinggung, kurang enak didengar. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.